Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah yang maha baik, yang maha mengatur segala-galanya. Tidak ada satupun yang bisa terjadi tanpa izin Allah. Dan semoga takdir pertemuan ini selain Allah mengizinkan terjadi, juga Allah meridhoi. Karena tidak ada yang lebih penting dari hidup ini selain keridhaan Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu yang baik dan adik-adik, sebetulnya materi yang akan disampaikan hari ini adalah materi parenting untuk para orang tua, ya. Tetapi karena ada adik-adik kecil, mudah-mudahan suatu saat kalau jadi tua dapat juga ilmu ini. Ini banyak tamu juga. Baik, seguru seilmu jangan ganggu yang sudah dengar ceramah ini, ya. Karena walaupun sudah tahu, biasanya lebih kuat. Bapak Ibu yang baik, siapa yang bisa menjawab hadiahnya umroh? Mau hadiah umroh? Ketemuannya di depan Masjidil Haram, kesananya masing-masing, ya. Mengapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah ke bumi ini? Untuk apa? Cung, siapa yang tahu? Ya Pak. Innama bu'itstu liutammima makarimal akhlak. Artinya apa Pak? Innama, sesungguhnya, hanyalah Rasul diutus ke bumi hanyalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Jadi Nabi Muhammad berdakwah pagi, siang, malam, bersimbah air mata, keringat, bahkan darah semata-mata agar umat manusia ini memiliki akhlakul karimah. Kenapa? Karena bahagianya hidup ini hanya kalau punya akhlakul karimah. Mulianya hidup juga dengan akhlakul karimah. Bahkan sorga, timbangan terberat di akhirat itu timbangan akhlak. Sorga tertinggi itu untuk yang memiliki akhlakul karimah. Jadi kalau kita ingin bahagia, ingin mulia, ingin jadi ahli sorga, milikilah. Milik apa? Miliki harta atau akhlak? Akhlak. Tes. Ini sound systemnya bisa dibesarkan yang di bawah ini. Ada yang belum menikah, akhwat? Ada? Boleh saya tanya sesuatu? Akhwat, maukah punya calon suami yang cakep? Mau tidak? Udah cakep, pinter, mau? Udah cakep, pinter, banyak uangnya, mau? Udah cakep, pinter, banyak uangnya, tapi akhlaknya bejat, mau? Ada harapan, ya, bagi yang kurang cakep, kurang pinter dan kurang duit. Ternyata akhlak, buktinya barusan. Mau punya suami cakep, mau. Pinter, mau. Udah gitu banyak uangnya, mau. Tapi akhlaknya bejat, amit-amit. Ternyata akhlak. Tidak ada artinya cakep, pinter, kaya kalau akhlaknya bejat. Benar? Ibu, Bu, Ibu mau suami yang mana? Yang ada, yang mana lagi? Saya juga mau
Suami saya tuh, saya ingin suami saya tuh pinter, baik, banyak uangnya. Masalahnya apa? Ya masalahnya yang seperti itu kan nggak milih ibu, itu masalahnya ya. Jadi gimana? Sekarang daripada memikirkan ingin suami berakhlak baik, lebih baik memikirkan saya yang berakhlak baik. Karena bahagia itu kalau kita yang berakhlak baik. Pertanyaannya, akhlak itu apa? Jung, siapa yang tahu? Akhlak itu apa sederhananya? Akhlak itu respon spontan. Kalau sedang duduk begini, ini kita tidak ketahuan akhlak aslinya. Ini lagi setel soleh semua ya, terutama yang depan-depan ini lagi soleh-solehnya sekarang. Nanti kalau ada kejadian yang disukai atau yang tidak disukai, biasanya kita akan bereaksi dengan reaksi spontan. Nah, reaksi spontan kita itu lebih dekat dengan akhlak kita yang sesungguhnya. Ada orang yang minta sumbangan atau minta-minta, ada yang mikir, kasih jangan ya, kasih jangan. Kalau saya tidak ngasih nanti saya disangka pelit, gawat. Kalau saya kasih nanti dia minta-minta lagi, lebih gawat, pusing. Nah ini ribet. Bagi orang yang sudah akhlaknya dermawan, seperti Rasulullah lah. Kalau ada yang minta, tidak banyak pikiran, bantu saja. Bagaimana kalau yang mintanya itu orang yang pencuri? Mudah-mudahan dengan keikhlasan kita nanti Allah membuat dia jadi tobat. Karena keikhlasan itulah sebetulnya rahasianya. Ada orang berbuat baik supaya dianggap baik oleh orang lain, supaya diakui sebagai orang baik. Ada orang yang berbuat baik supaya orang lain jadi baik ke kita. Ada orang yang berbuat baik supaya orang tidak berbuat jelek ke kita. Ada orang yang sepertinya berbuat baik supaya orang terjerat hutang budi kepada kita. Ini belum berakhlak baik. Orang yang akhlaknya baik tidak mikir apa-apa dari kebaikannya kecuali cuma satu. Al-Baqarah 195. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berbuat baiklah kalian, sesungguhnya Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Selesai. Jadi kenapa kita berbuat baik? Kenapa kita berbuat baik? Kenapa kita berbuat baik? Karena diperintahkan Allah berbuat baik. Kenapa berbuat baik? Karena Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Selesai. Bagaimana kalau kita berbuat baik dan orang lain tidak tahu kebaikan kita? Jawab. Ini kurang fokus nih wajahnya. Bagaimana kalau kita berbuat baik dan orang lain tidak tahu kita yang berbuat baik? Bagaimana? Tidak apa-apa. Kenapa? Karena Allah pasti tahu. Bagaimana kalau kita berbuat baik dan orang lain tidak berterima kasih? Jawab. Bagaimana, Bu? Tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Tidak ada urusan sama terima kasih orang. Urusan kita berbuat baik adalah Allah nyuruh dan Allah suka. Selesai. Bagaimana kalau kita berbuat baik, kebaikan kita tidak dihargai?
Jawab, mumpung teori hadirin ya, praktekkan agak beda ya. Nggak apa-apa. Kalau kita berbuat baik, siapa sih yang paling beruntung dari kebaikan kita? Mana dalilnya? Al-Isra ayat 7. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, kebaikan itu untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat buruk, jahat, jelek, maka falaha, itu pun bagi yang melakukannya. Jadi kalau kita berbuat baik, tidak ada urusan dengan sikap orang lain kepada kita. Jelas? Nah, akhlakul karimah itu seperti itu. Kita berbuat baik niatnya karena Allah, dengan standar yang disukai Allah. Makanya orang-orang yang berakhlakul karimah itu tidak banyak kecewa, tidak banyak galau, tidak sedih, tidak terluka, karena yang diharapkan dari kebaikannya adalah siapa? Allah. Allah. Orang tahu, orang tidak tahu, Allah tahu tidak? Benar? Apa dalilnya? Wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan dia, Allah, bersamamu dimanapun kau berada, dan Allah maha melihat apapun yang kau kerjakan. Jadi ibu tenang aja. Kalau kita benar-benar berakhlak baik itu cirinya tenang. Apakah setiap berbuat baik pasti membahagiakan? Jawab. Apakah setiap kita berbuat baik pasti bahagia? Tidak. Jawab. Apakah setiap berbuat baik pasti membuat kita bahagia? Belum tentu. Tergantung niat. Kalau ikhlas, bahagia. Kalau kurang ikhlas, kurang bahagia. Kalau tidak ikhlas, tidak bahagia. Ibu masak untuk suami. Pak, sudah saya siapkan ini masakan kesukaan papa. Kata suami, oh maaf bu, saya udah makan. Gimana hati ibu? Kecewa. Kenapa? Karena kurang ikhlas. Ibu udah dandan. Mas, bagaimana penampilan saya? Ah, biasa aja. Ibu sakit hati. Karena apa? Kurang ikhlas. Jadi ibu, nah, jadi kalau kita berharap dari makhluk, itu sulit untuk bahagia. Akhlak sulit baik.